Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Ayu Langgari, mahasiswi program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis putusan pengadilan mengenai hak cipta, di mana video ini saya buat untuk guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Ibu Margarani SHMH. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita simak video selengkapnya. Kita akan bahas mengenai legal opinion dari putusan pengadilan nomor 52K garing PGT titik sus strip HKI garing 2021 mengenai kronologi perkara, bahwasannya sesudah putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa penggugat, kuasa tergugat, dan kuasa turut tergugat 1 pada tanggal 1 September 2020. Terhadap putusan tersebut, penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2020. Sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi nomor 2 garing PDT titik sus skrip HKI titik cipta garing K garing 2020 garing Pengadilan Negeri Semarang Junto 2 garing PGT titik sus skrip HKI garing cipta garing 2020 garing Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2020. Untuk memori kasasi dari pemohon kasasi tersebut telah disampaikan kepada termohon kasasi dan para turut termohon kasasi masing-masing pada tanggal 30 September 2020. Kemudian termohon kasasi dan para turut termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Permohonan kasasi aku beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Selanjutnya mengenai pasal-pasal yang digugat, di mana pada pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata menyatakan perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikat baik yang berlaku pada tahap perjanjian, pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang kedua yaitu pada pasal 40 ayat 1 huruf K Undang-Undang Hak Cipta karena karya cipta fotografi merupakan bentuk karya yang dilindungi. Dan yang terakhir yaitu pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim, bahwasanya alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tertanggal 25 September 2020 serta kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan juga fakti. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya putusan juga fakti sudah tepat dan benar, di mana juga fakti tidak salah menerapkan hukum, karena juga fakti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan juga fakti tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Yang kedua, bahwasanya penggugat mendalilkan gugatannya mengenai hak cipta atas pakrek Laupingio atau Nyonya Mengir yang terdapat pada merek dagang jamu cap pakrek Nyonya Mengir yang dimiliki dan diproduksi oleh PT Perindustrian Nyonya Mengir yang telah dinyatakan pilot berdasarkan putusan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 11 garing PGT titik sus skrip pilot garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Semarang Junto nomor 01 garing PGT titik sus skrip PKPU garing 2015 garing Pengadilan Negeri Niaga Semarang tertanggal 3 Agustus 2017. Bahwasan dengan adanya putusan pilot terhadap PT Perindustrian Nyonya Mengir dalam pilot, maka demi hukum penggugat sebagai direktur utama PT Perindustrian Nyonya Mengir maupun sebagai ahli waris dari Nyonya Mengir tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus dan menguasai harta pilot berupa merek dagang jamu cap pakrek Nyonya Mengir, sehingga penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aku.
bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dikarenakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Sedangkan untuk dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim adalah satu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu putusan yang kedua atau putusan pengadilan nomor 392 K/PGT.Sus.HKI/2013, di mana untuk kronologi perkara bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh tergugat, yaitu mengenai satu, eksepsi error in person berupa eksepsi litis pegentis. 2. Eksepsi surat kuasa penggugat selaku penerima kuasa dari pencipta lagu bersifat umum dan tidak bersifat khusus sehingga tidak memenuhi syarat formal. Ketiga, eksepsi prematur karena gugatan tidak mengandung sengketa atau karena masa berlaku lisensi belum habis dan royalti telah dibayar atau karena masih berjalannya perundingan antara penggugat dengan PT Fiska Pratama. Dan yang keempat yaitu eksepsi tuntutan ganti rugi tidak beralasan. Yang kelima, gugatan obscur libel atau gugatan kabur, di mana pasal-pasal yang digugat, satu yaitu pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2 pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 3 pasal 45 ayat 1 dan 3 junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dan untuk pertimbangan hakim sendiri, bahwasanya keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia atau KCI yang dalam gugatan ini merupakan wadah pencipta lagu dan pemusik dengan tujuan memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan performing sebagaimana dimaksud dalam J7, bahwa kegiatan yayasan di bidang sosial meliputi kegiatan pendidikan formal atau non-formal, rumah sakit, laboratorium, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding di bidang keagamaan meliputi kegiatan mendirikan sarana ibadah, pemahaman keagamaan, studi banding keagamaan, di bidang kemanusiaan, memberi bantuan kepada korban bencana, kepada tunawisma, fakir miskin, memberi perlindungan konsumen, dan lain-lain. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan Yayasan KCL bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga Yayasan KCL harus dikategorikan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan akuo. Untuk dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.